Ketika kamu ingin membunuh, artinya berkorban itu kan membunuh hewan. Maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ketika engkau ingin menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Bahkan tajamkan pisau pemotong hewan kurbanmu itu. Berbuat baik itu adil benar. Sama orang kita harus adil dong di bawah ini. Tapi ada yang lebih baik lagi situ, al-ihsan. Ihsan itu dirapiin. Dalam ayat yang lain juga misalnya Allah mengatakan kalau ada orang bikin salah boleh kita menuntut keadilan. Tapi kalau kamu memaafkan maka itu lebih baik. Betul. Di dalam hukum ada kisos. Tapi kisos yang dimaksud juga bukan plek sama apa yang dilakukan sama itu orang. Nah, di zaman Nabi waktu itu ada seorang kakek-kakek zina. Mohson dia. Dia belum kawin. Jadi jomblo abadi. Ya udah, kata sahabat, wah ini 100 kali. Bisa dibayangin, rontok ini. Kakek. Tulang ya. Kata Nabi lah, kata Nabi. Apa Nabi lakukan? Menajamkan pisau. Pisaunya. Kemudian jangan sampai hewan kurban yang lain melihat ketika kita menyembelih temannya atau yang di sampingnya. Itu semua bagian dari adab dan akhlak, tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pemirsa We Talk yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah setelah ada jeda yang cukup lama kita kembali hadir untuk menyapa. Karena satu dan lain hal akhirnya baru sekarang ini kemudian bisa kembali menyapa teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentu seperti biasa kita bersama guru kita Al-Habib Haikal bin Husain. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nal Aidin al Faizin. Kullu am wa antum bikhair. Lama banget. Sampai lama sampai tua gitu. Ya salah. Itu. Sekalian mau Idul Adha nih. Oh iya, bainal idain. Ada orang di sekalian nanti Idul Fitri nggak ketemu Idul Adha, jadi Idulnya langsung dua. Tapi kita alhamdulillah ketemu terus sama antum, bisa terus menggali ilmu-ilmu antum ini. Enggak. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong mau Idul Adha, ada sedikit requestnya, ada satu permintaan. Berkaitan dengan potong kurban. Potong kurban. Iya kan? Kan sebentar lagi di mana-mana nih ada pemotongan hewan kurban. Ngomong fikih dong nih kayaknya. Ngomong ada kaitannya sama fikih. Ada kaitannya dengan adab dan juga tata cara secara sosial sehingga tidak menyakiti dan lain sebagainya. Nah, langsung aja. Ini hadisnya ada di kitab di Sahih Muslim dan kemudian ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in hadisnya. Riwayatnya dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu wa ardhah an Rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi. Sebelum saya bacakan hadisnya, kadang-kadang kita ini juga penasaran Habib mendengar nama perawi hadis gitu, ya kan? Jadi biar ada tambah kenal gitu kan. Kalau kenal makin sayang. Antum tentu pernah membaca tentang Abi Ya'la Shaddad bin Aus ini. Boleh nggak sedikit dijelasin tentang sosok beliau? Itu sahabat Nabi tuh Habib ya. Nah, ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi emang sebelum kita podcast Anda pernah bicara sama antum tadi. Emang Abu Ya'la ini Abu Ya'la Shaddad ibn Aus ya. Abu Ya'la Shaddad ibn Aus ini dia punya ayah pasti Aus namanya. Iya. Ya, dia kebetulan Shaddad ini keponakan dari Hasan bin Sabit. Ajib, Hasan bin Sabit. Jadi nama panjang sebenarnya Shaddad ibn Aus ibn Ansar ibn Najjar al-Madani. Masya Allah. Beliau wafat di daerah pokok di Baitul Maqdis lah. Di Baitul Maqdis tahun 58 Hijriah. Tahun 58 Hijriah. Nah, waktu lagi pemerintahan Umar bin Khattab kalau nggak salah. Dia tinggal di situ dan sampai wafat.
Tahun 58 kayaknya setelah Habib. Ya, iya, enggak 58 Hijriah Setelah. di Baitul Maqdis. Oh gitu ya. Nah, dia setelah tinggal di situ netap di Baitul Maqdis, wafat di situ. Iya, kalau tahun 58 itu setelah khilafah. Setelah khilafah, iya setelah khilafah. Iya. Oh iya benar, dia kalau nggak salah tinggal justru di betul ketika dia jadi gubernur saya ingat. Iya. Jadi gubernur di Homs. Antum kan pernah ke Homs tuh? Iya. Itu bahkan setelah Khulafaur Rasyidin itu. Khulafaur Rasyidin Udah ketika ya Homs ketika beliau kan di Syria itu ada 3, Damaskus, Dimashq, Halab, Aleppo, satu lagi Homs. Nah, Sadat ini jadi gubernur di daerah Homs, ya? daerah Homs segala macam. Nah, Terus kebetulan beliau ini salah satu yang memiliki 2 ilmu dan kesabaran. ajib. Nah, ini Aus ini bukan. Sadat ibn Aus ini juga yang memiliki ilmu dan kesabaran. Ayahnya wafat di perang Uhud dan ikut Masya beberapa Allah. kali perang-perang Nabi, sampai ada syair Hasan bin Sabit buat Saudaranya ini ya. Iya, buat saudaranya ini, luar biasa. Jadi perang Badar ikut juga berarti. Benar ikut, dan ada beberapa ilmu-ilmu yang ditularkan kepada Sadat ibn Aus ini luar biasa. Dan itulah pas hadisnya yang tadi kita baca itu tentang bagaimana memperlakukan orang segala macam. Iya. Pantas Rasul menyampaikan kepada beliau, yaitu Sadat ibn Aus. Apa tuh? Antum masih ingat gak tadi kaitan dengan pujian-pujian Hasan bin Thabit? Wah, itu Karena menarik tuh. karena bisa jadi ya itu di sejarah mungkin Iya. Tentu Sayyidina Hasan bin Thabit kita tahu bahwa dia ahli syair yang luar biasa. Ya, luar biasa. Bahkan dia termasuk yang memuji Nabi pada saat Nabi. wa ahsanu minka lam tara qattu aini Ini wajib ala minka. lam talidin nisa'u talidin khuliqta nisa'u. mubarra'an min kulli aibin ka'annaka. Qad khuliqta kama tasha'u. Itu dengar-dengar lagi duduk santai di Jendela ngelihat Nabi. tiba-tiba Nabi lewat spontan keluar Hujah. kata-kata. Iya. Ma'ruf bi irtijaliyatihi. Iya. Terkenal dengan spontanitasnya. Spontanitas dalam menyampaikan syair. Ewa. Langsung masuk Habib ya. Ya, siap. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatahu." Rawahu Muslim. Artiin sebentar ya. Ya, siap. Sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan terhadap segala sesuatu. Jadi atas segala perkara apapun harus dilandasi dengan kebaikan. Ya. Dan ketika kamu ingin membunuh, artinya berkorban itu kan membunuh hewan. Maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ketika engkau ingin menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Bahkan disuruh untuk sedetil itu Nabi kasih tahu. Ingat, Iya, ingat. subhanallah. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Tajam. Ya Allah. Tajamkan Pisau pisau alat, pemotong hewan kurbanmu itu, dan supaya yang demikian itu akan membuat hewannya tenang roha ya. Cepat selesai gitu. Cepat selesai. Enggak tersiksa dia. Had Habib, had. Ya Allah, serem amat. Banas Kita lagi David. iya Kita benar. mau dengerin Nggak, memang ceramah. betul hadis-hadis yang seperti ini kan pas lagi kita mau mendekati Idul Adha ini penting. Ternyata memang hadis ini pas banget disampaikan oleh ke Sadat bin Aus. ke Sadat ibn Aus, atau dijuluki lakabnya Abu Ya'la. Abu Ya'la. Nah, kataba itu kan asal kata maknahu farad, wajib ya, mewajibkan, aujaba. Iya. Kalau kita dulu di bulan Ramadan dengar ada kutiba. Iya. Nah, mewajibkan, aujaba kutiba ya, atau mewajibkan. Maknahu bisa jadi jami'ut talab. Oke. Artinya semua permintaan. Ya, nanti permintaannya terserah mau jadi sunnah, mau jadi wajib, mau jadi mubah, itu terserah. Kayak gini, Bib, hukum wudu aja
Iya. Itu nggak ada hukum wudu. Wudu nggak ada hukumnya. Nggak ada hukum. Wudu itu baru jadi hukum menjadi wajib kalau kita mau sholat gitu. Kayak khitan biasa. Cuman hukumnya baru dia menjadi wajib kalau umpama ada kita lagi mau sholat, mau ngapain. Makanya dalam mungkin kaidah usul fikih zaman dulu kita pelajari ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan mungkin sempurna ini kewajiban kecuali dengan kewajiban pun juga. Makanya kataba al-ihsan. Al-ihsan di sini bukan hasan. Iya. Al-ihsan artinya berbuat baik. Hasan itu baik. Iya. Al-ihsan ya apa diambil dari ahsana yuhsinu. Biasalah kita i'rab. Iya. Ahsana enggak, kalau kagak di i'rab ini kurang jalan gini. Ahsana yuhsinu. Kalau Zen dulu pesantren tahunya tuh fi'il sulasi mujarrad. Iya. Jadi mesti ingat ya. Fi'il sulasi mujarrad. Karena ditambahin bi ziyadati hamzah berubah menjadi fi'il sulasi mazid. Iya. Yang tadinya hasuna menjadi ditambahin alif di depannya. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsin. Makanya orang yang muhsin ini pandasnya yang namanya muhsin orang yang baik-baik. Iya, berbuat baik terus. Berbuat baik, ihsan. Nah, ihsan ini buat orang-orang yang berbuat baik ini, makanya kebaikan ini harus bisa diterapkan. Makanya kan di sini bisa jadi yang penanya tadi bilang hadis ini ternyata memang bukan hanya berbuat baik kepada manusia, pada semua alam juga, pada semua binatang, sampai disinggung tentang al-qatal, bagaimana dzabih, segala macam. Itu namanya ihsan. Ihsan berbuat baik. Udah gitu apa kalimatnya? Ala kulli syai'in. Iya, ala kulli syai'in. Nah, ulama mengatakan ada ini jangan diarti ala ini bisa diartikan dua. Ila kulli syai'in atau fi kulli syai'in. Jadi nggak cuman ala. Ila kulli syai'in kepada siapapun, dan fi kulli syai'in. Fil kaun atau fi kulli syai'in haitsu ma kunta. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan kerek, dalam keadaan kaya, dalam keadaan sakit, tetap kita disuruh minta berbuat ihsan. Atau ila kulli syai'in kepada siapapun. Iya. Pada manusia, kepada binatang. Makanya terusannya nanti setelah itu value wal yuhid ahadukum syafaqah. Ya, pokoknya di situ sama manusia sama binatang harus tetap dalam keadaan yang kita anggap jahat pun tetap harus berbuat baik di situ. Nah, itu kan tandanya kepada semua siapapun. Nah, di sini menunjukkan bahwa Islam itu adalah berbuat baik. Makanya kalau khotib pernah dibilang apa, kalau khotib itu bilang innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Jadi berbuat adil bagus, tapi yang lebih lengkap lagi kalau ada ihsan. Kita nggak apa-apa memperlakukan orang dengan adil, tapi ada ihsan. Oke. Dulu ada satu cerita namanya di Timur Tengah tuh ada Syekh Ali Tantawi, Mesir ya. Dia punya habis ngadain acara kayak antum ngadain acara begitu, ada makan-makan segala macam. Faidan, nah orang Arab kan kayak semalam lah kita ngadain acara tuh di tempat Haji Said. Iya. Ada nampan ditaruh di piring. Ini kan bukan sisa. Bukan. Jadi kita taruh piring ini nggak diganggu gugat. Iya. Cuman kadang-kadang acara di situ, ini di situ segala macam. Nah, dia punya anak ini ceritanya mau baik sama security yang jaga di depan rumahnya dia. Syekh Ali Tantawi nih, anaknya, anak yang perempuan. Syekh Ali Tantawi tanya, "Ente mau ngapain, Nak?" "Mau ngasih security di depan gitu." "Oh, bukan begitu caranya." "Coba sini," katanya. "Tamu-tamu gimana cara ngasih tamu-tamu?" "Ya ada makanan." Nah, begitu juga. Ngasih di depan juga begitu. Jadi maksudnya anak nih, mbok ya security kan ikut ngejaga juga. Jadi tertib nih acara, jadi lancar. Toh dia juga ada ikut andil di dalam memperlancar kita punya acara. Betul, tapi ngasihnya jangan begini. Kalau gini nanti seakan-akan dia ngambil kesimpulan, oh saya dikasih ketika ada sisa. Makanan ini ada sisa.
Tapi kalau umpama dirapiin seperti kita tuh ngasih tamu, acarnya tuh dirapiin juga, piringnya dirapiin, ini segala macam dirapiin lagi, walaupun bukan bekas ini, emang cuman apa tadi udah diambil di semuanya, ini nggak bekas, agar paling tidak mereka tuh mengambil kesimpulan, oh ternyata saya memang udah ada jatahnya, hanya saja jatahnya setelah acara dibaginya setelah acara selesai. Kalau ngasih acak-acakan gitu, dia ngambil kesimpulan, oh saya dikasih kebetulan nih lagi ada sisa, mumpung lagi ini ya udahlah dimakan sama ini. Latif. Artinya berbuat baik itu adil benar sama orang, kita harus adil dong dia bawa ini. Tapi ada yang lebih baik lagi situ, al-ihsan. Ihsan itu dirapiin, diiniin. Nabi sering pergi sama Ali bin Abi Thalib, kata kalau lagi jalan pergi Ali bin Abi Thalib di perkemahan. Karena Ali bin Abi Thalib ini tahu Nabi ini kalau malam bakal sholat. Jadi Ali bin Abi Thalib udah disediakan tuh, sampingnya ada kendi yang buat wudhu, di sampingnya ada sejadah tempat buat sholat dia, sampingnya ini sih. Sehingga ketika Nabi bangun, Nabi sudah melihat tuh semua udah sedia dengan waktu-waktu yang itu. Artinya menjaga Nabi bagus, luar biasa, top. Tapi ada ihsan, kreatif dalam berbuat baik. Enaknya apa? Nah itu. Benar. Makanya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Makanya di sini kalimatnya kataba al ihsana ala kulli syai. Nah, itu makanya enaknya begitu. Kepada semua, sama siapapun kita bisa berbuat baik dengan cara yang tadi ihsan. Ihsan artinya perbuatan baik. Hasan artinya kebaikan. Makanya ketika ahsana yuhsinu di kamus diartikan apa? Ai ata bil husni. Datang dengan membawa kebaikan atau ata bil hasani biasa gitu. Gitu, Beb. Ajib, jamil hada. Kalau dalam ayat yang lain juga misalnya Allah mengatakan kalau ada orang bikin salah boleh kita menuntut keadilan. Jadi kalau kamu memaafkan maka itu lebih baik. Betul, lebih dekat kepada ketakwaan. Ahsan. Makanya di Islam itu kan ada apa tuh namanya? Qisas gitu. Ada qisas. Qisas tuh sebenarnya kalau kita ngelihat Al-Qur'an dikit ngebahas. Paling qisas tuh diartikan an-nafsu bin nafsi. Wal aina bil aini, mata dengan mata, hidung dengan hidung. Nah itu sebenarnya kan di dalam hukum ada kisos, tapi kisos yang dimaksud juga bukan plek sama apa yang dilakukan sama itu orang. Umpama begini, antum congkel zan matanya, selama yang lain ya umpama. Daun kuping ini dipotong nanti. Nah itu kisos, bukan berarti ana harus motong juga kan tuh. Habis gimana? Tapi paling tidak ada satu hukum namanya, paling enggak dihukum, dikasih sanksi yang namanya. Jadi gini, kisos tuh di Islam tuh kayak gini. Ada al-qatlul amdu. Iya. Iya pernah dengar ya? Membunuh secara sengaja. Syabihul qatl. Iya. Ada satu lagi kalau nggak salah khata. Qatlul khata kalau nggak salah. Iya. Membunuh dengan salah. Kalau lagi hobi lagi apa? Lagi di puncak mau nembak berburu. Lagi mau nembak kijang umpama. Tiba-tiba kena siapa gitu, kena orang. Nyupir kijang. Nah itu qatlul khata namanya. Salah ya. Kijang hewan. Iya, paling enggak dia dikenai satu diat namanya. Dia harus bayar paling enggak. Dia kagak, bukan berarti kisosnya sama. Yang satu lagi umpama al-qatlul amdu baru sengaja, tapi umpama andai kata dicongkel matanya, dipecahin segala macam, itu hukumannya bukan gitu, paling enggak dihilangin doang matanya. Bukan at-tariqah, bukan seperti itu. Iya. Dihilangin aja gitu. Pandangannya. Makanya ke hadis berikutnya apa itu? Yang mana? Fa'idha qataltum fahsinul qitlah. Fa'idha qataltum fahsinul qitlah. Kalau mau ngebunuh dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik itu bukan dengan cara kaifiyah orang yang tadi ngebunuh itu disamain, bukan. Iya. Ditaruh di mana?
di atas Monas, disilet atu-atu, dikasih jeruk nipis. Kan kejam tuh begitu. Itu enggak. Fahsinul qitlah, bunuh secepatnya. Gantung tuh bukan hukum Islam kayaknya. Hukum gantung kan lama tuh. Iya, dieksekusi kan dia. Iya, artinya dengan caranya yang bukan, cepat. Bukan gantung ya. Kalau mau tembak. Nah, kalau itu persyaratannya panjang, Beb, kagak segampang yang Pasti. fakaan nama ahyan nasa jami'an. Iya, satu orang. Membunuh satu orang juga begitu. Iya, artinya itu kayak tadi begitu, enggak langsung disamain persis kayak gitu, enggak. Fa ahsinu qatlah. Bunuh sebaik-baiknya. Kayak kita ngusir penjajah. Ya kalau harus diperangi. Nggak mungkin baik-baik. Iya. Halo Jepang, baik. Bisa permisi dikit? Gitu nggak bisa. Dia harus ada perang namanya al-qatl. Tapi ngebunuhnya juga orang yang harus dia lawan dibunuh. Dia harus hormatin orang yang dituakan di situ. Perempuan nggak boleh dibunuh, anak-anak nggak boleh dibunuh. Air apa tuh? Sumber air umpama apa segala macam yang buat pencaharian dia bisa hidup di situ nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh diputus iya. aksesnya. Itu tadi makanya kalau mau ngebunuh tapi balik ke kurban, Habib. Nah. Kalau ke kurban ini kaitannya dengan ahsinul qitlah itu sebenarnya seperti apa? Karena di sini ada penjual hewan kurban. Oh gitu. Masya Allah. Kan harus tahu ya. Kemarin untung. Udah faedah. Udah faedah. Oh. Masya Allah. Cerita. Iya. Yang kita doain. Yang kita doain. Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala. Jangan dong. Jadi gimana kita mengaplikasikan ahsinul qitlah ini? Kan ini termasuk nggak misalnya kasih minum dulu sebelum disembelih, terus jangan nyembelih ya hewan sebelah di depan dia. Oh iya. Gitu. Karena kan sekarang mungkin karena tempat yang terbatas. Nah itu sebenarnya harus diperhatikan nggak tuh sebenarnya? Iya, sebenarnya tuh pembahasan fikih. Pembahasan fikih itu panjang benar. Bagaimana tuh ada bab khusus nanti harus buka bab fikih itu tentang az-zabihah. Itu ini sebagiannya aja karena kita lagi nggak ngomongin zabihah. Paling tidak tuh binatang harus dikasih minum pertama. Yang kedua, kita adab-adabnya nggak boleh mengasah pisau di depan yang ingin dipotong. Ini kalau kita kan ngaco-ngaco sekarang. Kambing teriak-teriak melihat yang dipotong begitu, malah yang habis motong darahnya tuh ini dilapin di dia. Teriak-teriak lo, habis gini lo. Itu stres, dia ketakutan. Makanya sebagian ulama bilang Ana belum tahu bunyi hadis seperti apa. Hadis itu ada mengatakan juga katanya kalau ada orang yang bisa memperlakukan begini, nggak boleh ketemu saya nanti di hari kiamat. Jadi fahsinu zabihata juga kan ada tuh. Iya, habis itu fahsinu adzibhata. Iya. Nyembelihnya tuh harus adab. Ini kalau Anda kan ketemu satu orang pengusaha sapi di antum tahu semua tuh. Dompu. Bukan. Enggak. Pokoknya ada Ramadjati, satu orang yang kita sini. udah ngomong segala macam. Dan dia bilang apa? Orang-orang barat itu memperlakukan hewan di saat motong tuh luar biasa. Kayak ya iya sih, kita sih bukan niru kayak dia. Paling nggak tuh ada musik klasiknya diituin biar tenang. Iya. Kagak stres. Terus dibawa kayak roda yang kayak orang ke bandara tuh pakai tas koper gitu tuh. Terus tanpa pecut, tanpa tarik. Terus nanti dijepit, nggak begitu menyakitkan jepitan itu. Asal nggak usah gerak. Kalau dia nanti mau daging ini mau ekspor ke negara-negara muslim, harus ada sertifikat halalnya. Jadi orang-orang yang menyembelih itu orang-orang imigran dari Timur Tengah dipekerjakan di situ buat motong. Oke. Sehingga dapat sertifikat halal dan bisa jual bebas. Artinya ini yang punya orang barat, tapi seluruh persyaratan itu dijalankan dan luar biasa.
tuh sapi kagak terasa kalau lagi mau disembelih deh. Dan satu sama lain nggak ada yang tahu. Ketika disembelih selesai, langsung ada yang bagian hitam itu dipotong juga, semua darahnya keluar. Ketika ditaruh di atas, darahnya itu semua keluar bersih. Setelah itu apa? Ada dokter hewan nih, Beb. Diperiksa satu-satu. Yang mana yang sehat. Nah ini kan luar biasa. Mereka tuh ikut persyaratan. Kalau kita ini miskin dalam praktek, tapi teori jago banget. Kalau kita lihat tuh yang mau motong, ada yang narik yang kanan, narik yang kiri, tarik, teriak-teriak. Makanya ini mungkin jadi edukasi juga buat para pemotong hewan gitu. Harus, Beb. Ya. Antum kan juga Ana bantu setelah lihat. Artinya caranya harus manusiawi gitu ya. Oh iya dong, harusnya. Jadi kambing-kambing yang lain tuh nggak boleh melihat kita lagi motong. Jadi nggak boleh. Jadi ketika lagi itu kambing ada ini juga, ada memori. Dia ngelihat. Makanya ketika mbak diam lu, abis gini giliran lu nih. Nggak boleh tuh. Kesian. Serapih mungkin deh, nggak boleh ini sih. Makanya luar biasa orang cara memperlakukan tuh dengan cara yang bil ihsan, dengan cara hati-hati. Harus dipertajam dulu biar nggak terasa tuh, dan dia biar tenang di situ. Karena di Islam itu semua hukum nggak kaku. Perilaku seseorang kepada segala hal itu sangat berpengaruh sebenarnya. Iya, hatta kepada manusia, Beb. Ada yang umpama udah nggak ada di ini nih. Andaikan seakan-akan Islam mempersiapkan. Ini di negara nih, andai kata kisos ini udah nggak bakal berlaku. Iya. Ada namanya takzir. Takzir itu dikembalikan kepada pemerintahan setempat. Iya, benar. Memperlakukannya kayak gimana? Sesuai dengan. Iya. Berlakukan dengan apa-apa yang bagaimana pemerintah lakukan. Contoh doang nih. Di zaman Nabi itu pernah ada kayak gini, zina muhsan. Nah di zaman Nabi itu pernah umpama orang kalau zina, apalagi yang muhsan, dia harus dirajam. Maksudnya udah nikah ya. Udah nikah. Dia harus dirajam. Bisa ratusan kali, bisa berapa kali. Nah di zaman Nabi waktu itu ada seorang kakek-kakek zina. Muhsan dia belum kawin. Jadi jomblo abadi. Asabtu pokoknya ada kalimatnya asabtu ya Rasulullah. Ma bika, kata Nabi. Kenapa? Asabtu haddan min hududillah, kata dia. Aku udah melewati batas. Ma bika. Pokoknya dia bilang zina apa segala macam. Nanti muhsan enggak, justru belum nikah. Udah kata Nabi nggak usah ini dulu, ampun lagi mabuk. Enggak, lagi nggak mabuk, dia bilang. Pokoknya yang ente minta apa? Ana pengen ridhonya Allah. Ya udah, kata sahabat, wah ini 100 kali. Bisa dibayangin, rontok ini. Tulangnya. Kata Nabi lah, apa Nabi lakukan? Dia ambil ranting pohon, dikumpulkan sampai 100, itu yang kakek-kakek disuruh diri, dilempar doang sekali. Artinya ada tetap hukuman, tapi hukuman itu bisa menyesuaikan. Tetap ada jalani hukuman, tapi kan lihat-lihat ini orang pertama udah tobat, udah mengakui, udah segala macam, udah kakek-kakek lagi. Diambil 100, lempar doang. Dah, cukup. Kalau enggak mau 100 kali, mati dia. Nggak bakal bisa di situ. Artinya ada, apalagi kepada hewan kurban. Luar biasa ini kan, biar bagian dari ini semua. Cara mendekatkan kita kepada Allah kan juga dengan berkurban. Itu dia. Jadi kalau mau beli sapi di mana, Habib? Beli sapi ada nanti nomor teleponnya. Nomor telepon di sini. Enggak ada. Ya akhir, jadi perhatian juga buat teman-teman yang bertugas menjadi panitia kurban. Ingat tadi, segala sesuatunya harus diperlakukan dengan cara yang baik. Menyembelih, menajamkan pisau, kemudian jangan sampai hewan kurban yang lain melihat ketika kita menyembelih temannya atau yang di sampingnya. Itu semua
bagian dari adab dan akhlak tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu Habib ya? Nah, ada lagi yang mau tambahin Habib? Lah, yakfi deh. Yakfi ya? Ini antum nambahin ya. khalas, kafa. Mana mungkin kita ya. Mana mungkin ke lagu. Mana mungkin. Habib, makasih banyak Habib. Sama-sama. Insya Allah kita baru saja mendapat ilmu yang sangat bermanfaat ini. Insya Allah. Baik, kalau gitu teman-teman pemirsa yang berbahagia, terima kasih yang sudah mengikuti episode kali ini. Jangan lupa pada berkorban semuanya, setahun sekali, kagak banyak-banyak. Main-main ke mana? Lihat-lihat main-main ke mana? Lihat-lihat kalau mau beli ya. Mau beli. Enggak, ini ada kebetulan orangnya di persis belakang kamera tuh. Dia dagang sapi. Murah sapinya. Murah. Mulai dari 13 jutaan. Lagi pakai password nama kita. Iya. 50-50 berarti. 50-50. Ya akhir kalau begitu Habib. Makasih banyak pemirsa. Insya Allah korban kita bisa sempurna baik secara fikih dan juga secara adab. Amin. Sehingga bisa betul-betul menjadi suatu yang mendekatkan kita, korban kita mendekatkan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Habib Haikal atas ilmunya dan waktunya. Jazakumullah khair. Kita cukupkan sampai di sini, sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.